新年快乐，年年如意，万事如意ya.主Yesus tetap Tuhan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya dapat banyak ucapan hari ini Pak Gem. Yang paling menarik saya satu kata ya. Ada banyak kata, yang paling menarik saya untuk tahun ini ada satu kata berkata, Ai chu ken sen chu en ken tao. Ya. Cinta Tuhan lebih lagi, pasti anugerahnya limpah. Tepuk tangan dulu dah yang meriah buat Tuhan kita, amin. Saudara, mau apa aja tahun-tahun ini kalau kita tidak berharap kepada Yesus. Ya, saya berkata pusat hidup kita, pusat pengharapan kita, semua jaminan kita hanya datang dari Yesus. Tanpa Yesus tidak akan ada apa-apa. Ya, sebab itu kalau saya bicara sedikit tentang hari ini, kita lagi merayakan tahun baru Imlek. Tahun 2574 ya, ada beberapa yang memberikan ucapan tapi salah tahun ya. Cungko Sinien ya, apa tadi ya, ada yang saya rodo heran ya, disebut Gongsi Facai ya, tahun baru Imlek Cungko Sinien 2023 ya. Saya ini heran, ini masih generasi muda gitu ya. Lalu Imlek ya bukan 2023 itu Masehi ya. Kalau Imlek hari ini kita masuk 2574. Saudara bisa catat ya, nanti kalau ada ucapan yang baru bisa dibetulkan ya. 2574. Dan menurut tradisi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk sebuah tahun yang disebut show tahunnya adalah kelinci air. Ya, kelinci air. Wah, ya. Saya kudu guyu, saudara begitu masuk, kata karena hari ini Sintia kita belajar satu kalimat ya, kita menyanyi pakai bahasa Mandarin gitu ya. Pak Gem disi saya, tak bikin bisi opo yang ngomong gini, aku wedi latku keseliu. Aku wedi latku keseliu, saya juga ngono kok Pak ya. Nah keseliu lah bubar ya, tapi enggak apa-apa lah ya Tuhan tahu kok Pak ya. Kita ini kan ya kadang-kadang kita melihat bahwa tahun baru ini saya setuju dengan kata yang disebut dengan kelinci air. Ya, tahun kelinci air itu buat saya ya rodok sulit dipikir Pak. Ya karena kelinci itu paling anti dengan air. Halo, kelinci itu paling anti dengan air. Saudara kalau punya piaraan kelinci jangan sekali-sekali kena air. Ya, jadi pasti mati betul ya Pak ya. Pokoknya truwelu kena udan mate wes. Paling enggak betah. Ya, itu adiknya truwelu atau adiknya kelinci itu marmut itu masih bisa. Ya, tikus sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau sudah kena kelinci, itu kena air pasti mati. Lah tahun ini kita masuk pada satu tahun namanya tahun kelinci air. Ya rada aneh loh ya. Aneh ya apa nenek moyang kita dulu menetapkan kelinci sampai air itu ya. Terus gandengannya di endi gitu ya. Halo, betul ya? Ya, kalau kita lihat saudara air itu bicara tentang berkat. Air selalu bicara tentang berkat, apalagi air hujan ya. Makanya tahun baru Cina, Cungko Sinen tidak ada hujan itu tidak ada rezeki. Ya selalu nenek moyang kita ngomong begitu ya. Cungko Sinen pusai meyufucila. Ya kalau sudah tahun baru tidak ada hujan, itu tidak ada rezeki. Ya Cungko Sinen itu paling bahagia kalau ada angin, ada hujan. Cungko Sinen pufung, ya tidak ada hujan, tidak ada angin. Cungko Sinen, ya pufung, meyufuci. Jadi yang dihadap-hadap itu cuma dua, angin sama udan sampai angin gitu ya. Paling gokil udan angin, waduh hoki saya. Betul ya? Aduh saya juga mikir-mikir ruwet ya. Kemarin itu saya di Malang sampai berangkat tadi sore kemarin malam. Kenapa? Malang itu ada acara, ada satu acara aul besar ya seorang pemimpin. Lah mereka doa tadi malam. Ya mereka pasti doa supaya tidak hujan. Lah yang sebelah berkata hujan sing deres tambah hutan tambah hebat ya. Pokoknya Cungko Sinen pusai meyufuji lah. Saya. Aku ngomong wis gelut kok sing di mana-mana ya. Ternyata sing menang sing syai dan deres ya. Rasakno wis ya. Saya ngomong ya Cungko Sinen pusai meyufuji. Tapi saya telepon tahun saudara dari Semarang. Ya Pak Cik. Ya Semarang itu apa kok ini? San Polo syai. Oh syai lah. Ya hoki lah. Saya ngomong, wah tambah deres ya, Ci. Ojo katanya ya. Nah kenapa? Lah ndak udannya wis rob katanya ya. Ini beberapa kali rumah sudah saya ini kebanjiran Pak di daerah Marina ya, Pantai Marina itu kenapa tanggulnya laut jebol ya, sampai naik ke rumah dia ngungsi. Terus saya ngomong, lah terus piye Cik? Tahun ini wah edan tenan iki ya. Ora udan kok malah banjir koyo ngene. Terus piye? Lah rugine omahku sak miliar teh. Hah?
Sampe lihat, lah kuwi mbokene gereja dadi sembarang lho ya. Dadi musik banter sak mik-mike. Ora aja ngono to ya. Nanti mana dibadak udan betul saya. Nah, tahun ini dia berkata rugi. Nah, saya ngomong kelinci air. Ya, kelinci itu ya memang air menandanya berkat. Ya, makanya di dalam air itu selalu ada ikan. Orang Cungko itu selalu kalau mikir ikan itu selalu ada berkat. Sampai ada tulisan tadi nien yui. Nien itu tahun, yu itu punya, i itu rezeki, i. Ya, makanya lambangnya iwak. Biasanya itu ikan koi. Piro tuh Pak? 9 ya. 9 ikan koi. 9 itu angka tertinggi. Makanya kalau saudara kasih angpau itu paling api angka 9. Ya. Betul ya, 9 miliar gitu ya. Itu paling api ya. Saya pernah satu kali di mobil saya sampai ngeluh ya. Saya dikasih angpau, terus tak hitung, loh kok 9? Waduh ceblok situ kira saya. Saya jungkel, jengking ya. Tak golek iman yang golek, ya apa Pak? Kata sumber saya, duwe kalau gak ceblok situ, tak gak ada kata ya. Aku jungkel terus eling. Oh sing ngasihin orang Cungko lah itu. Ya orang kuno kan, pasti 9 lembar baru iling, 9. Kenapa? 9 itu angka tertinggi. Makanya ada gambar yang tulisan nien yui itu selalu 9 ikan koi. I itu berkat, rezeki, I. Bahasa Indonesia ini ikan. Bahasa Jawa ini iwak. Itu I. Jadi gampang belajar bahasa itu ya, pokoknya iwak, ikan ya. Dan paling kaya itu orang Jawa, karena iwak itu ya. Jenis iwak itu paling banyak di Jawa. Iwak tempe, iwak mendol, iwak tahu, iwak pitik. Ya. Waduh pokok iwak ya. Ono iwak pitik barang di tempat lain tidak ada. Ya pitik ya pitik, ayam ya. Lah kita kan ono iwak pitik barang betul ya. Hebat ya. Iwak kerupuk ya. Jadi kalau kita lihat saudara, yang namanya kelinci itu memang simbol berkat, kemakmuran, panjang umur. Ya toh? Nah, air juga merupakan sumber berkat. Tapi kalau kita perhatikan beberapa ramalan berkata, bagaimana kelinci betah di air, itu perjuangan. Ya. Makanya saya berkata tahun ini walaupun tahun kita berharap, tahun ini tahun yang luar biasa, saya tetap percaya tahun ini 2023 Masehi, 2574 Imlek adalah tahun perjuangan. Ya. Akhir tahun saya pergi ke Australia, saya bertemu dengan beberapa orang yang dulu juga dari Surabaya. Mereka dengan bangganya pergi ke Australia, mereka pindah. Kenapa? Ada gangdoan baru gitu Pak. Ya, mereka beli rumah, ya punya DP misalnya 30%, lalu beli rumah, lalu dia undang beberapa orang dari Indo yang akan kuliah di Sydney. Mereka kos dan uangnya kos itu anak-anak cukup untuk ngangsur yang 70% dengan bunganya. Ya itu berapa tahun jalan. Lah datanglah yang namanya COVID. Ya itu masih muda, namanya masih engkau. COVID. Sampai agak tua jadi Omikron. Kalau betul saudara ya. Tidak tahu itu kok cepat mengganti nih ya. Saya setuju, saya doa terus tambah cepat tua dan tambah hilang saudara ya. Betul ya. Lalu dia berkata begini, terus bagaimana sekarang? Waduh Pak, wis bepuk sudah. Lah kenapa? Anak kos semua pulang Indo, ndak ono sing kos, duit gak mlebu. Lah terus ge nyicil, gak ono wis, meyu lah. Lah terus, kon disita wis Pak, sak bunga-bungae, sak duit-duit mbok-mbokne amblas wis, gak anak gak mbok buyar. Duh saya ngomong gitu, lah terus ya apa? Aduh wis mbuh wis aku Pak saking punya Tuhan, lah ndak punya Tuhan gendeng katanya. Aku yang ngomongin masih di Tuhan gendeng ya gak apa-apa betul saudara ya. Mau gak dilarang loh masih punya Tuhan gendeng itu saudara ya. Lah memang kita ini kan gendeng-gendengan saudara ya. Dia berkata begini, aku ya heran dulu Pak Simonus ya si enak rasanya kerjaan sekarang ini kerja apa Pak? Sing paling enak sudah ada. Terus aku ngomong kok aku ndak ngerasa itu iya paling enak pendeta Pak sekarang ini. Loh mosok? Iya. Pendeta itu ya gang Tuhan paling ciami pendeta. Loh kenapa? Nah, saya ngomong, loh kenapa gang Tuhan paling ciami pendeta? Ya apa enggak kulaan masih cuan. Waduh bener ya. Aku ngomong ya wes setuju wes aku ngono ya. Terus saya ngomong wes kok tak doa no. Apa cek no dadi pendeta. Gak wes Pak, gak katanya ya. Apa iso mati ngadeg aku ndek mimbar. Loh kenapa? Aku kon sembayang keringetku sak jagung-jagung ya Pak. Kok ngon koda ngomong apa aku? Lah jaremu penak. Betul enggak saudara ya?
Ya ternyata gak penak juga Pak. Ya lah aku ngomong penak. Buktinya saya ini sampai janji sepanjang hidup saya jadi pendeta. Apapun terjadi sekali melayani tetap melayani. Betul enggak saudara? Ya. Itu kan saking enaknya saudara. Enggak enak, enggak ngono. Anaknya Pak Gem itu semua jadi pendeta. Mau jadi gembala. Saking apa nih? Saking enaknya. Nah hati apa? Hati sambat ya susah. Enggak, hati sambat ya telat. Kok sambat kok sekarang? Ya Pak Gem itu sekarang saya lihat ya tambah hari enggak tambah tua, tambah 6 terus saudara ya. Kenapa saya ketemu dia? Enggak pernah sambat. Dan saudara jangan pikir enak-enak itu sekarang. Biar dodol kiri barang gitu ya. Kiri satu-satunya dingu sampai tadi didol. Ya perjuangan itu ada. Tidak ada langsung enak. Betul ya? Lupa itu kok enak, itu kok enak. Orang enak itu tidak ada. Tahun apapun juga tidak menjamin orang itu enak. Ya, kebetulan ada orang misalnya lahir tahun 62. Sionya kan macan. Menurut tahun ini, kalau tahun kelinci air, macan itu tidak perlu kerja. Nah kenapa? Panganan dilimpah-limpah lah, kelinci liwat bola balik. Ya, masih gak mangan uang, mangan kelinci lah lumayan cara ya. Kelinci walaupun kecil, 20 lah warek. Loh benar saya. Ya katanya dia menurut ramalan itu, siapa yang punya sio macan, sio hao, itu lebih istirahat tahun ini. Ya oke lah. Cuma saya katakan mana ada orang hidup enak. Tidak ada, sudahlah tidak ada. Mau cari cowok yang paling enak, pergi pasar atum. Takon ono kabeh, lah gak enak. Orang enak itu cuma saya lihat Anda enak, Anda lihat saya enak, saya lihat Pak Gembala enak, Pak Gembala lihat saya enak. Kok apa lan ndelok wong enak wis wong Jawa ngomong sawang sinawang. Lan ndelok muka iku kabeh kaya enak. Cemien, ceren, cemien, pucesina. Orang itu cuma lihat orang, lihat wajah, ndak bisa lihat hati. Halo? Lah sebetulnya tahun ini tahun yang apa sih Pak? Enak apa enggak? Saya enggak bisa ngomong. Yang penting kita ini orang selalu punya harapan. Sinca itu tahun menjadi enak. Ada hujan, ada angin, makan yang manis-manis, jangan makan bubur. Orang kuno itu cungkosinnya enggak boleh makan bubur. Betul ya Ci ya? Lah kenapa? Bubur itu lambang kemiskinan. Halo? Terus ano bakul bubur hari ini saudara ya. Wis kadung gawe akeh gak ono sing tuku ya. Ngono ya gak ono sing ngandani lho bakul bubur kok aja dodol bubur dino iki ya. Kan ngono saudara ya. Bubur itu selalu melambangkan kemiskinan. Ya, makanya saya waktu masih kecil, engkong saya, emak saya selalu bikin bubur itu berhasil cuma segini telone sak kilo, Pak. Saya ngomong, ki panganan apa sih mak? Lu ngomong gitu, orang Cungko itu sekemana-mana berhasil karena perjuangan. Jangan lupa masa kemiskinan. Dari Cungko pergi ke sini, itu untuk menjadi bagus. Makanya makan bubur, itu biasa. Walaupun wis oge, mengenang masa itu supaya tahu syukur, mereka makan bubur. Tapi bubur itu adalah lambang kemiskinan, kelemahan. Dan hari ini saya yakin Pak, jemaatnya Pak Gem ini tidak ada yang makan bubur. Semua ngati ampun-ampun. Ketok kok semangat itu beda Pak. Orang makan nasi, makan bubur itu beda loh. Apalagi makan mie, beda. Walaupun mie itu nasi panjang. Lihat kan, orang kalau latihan gitu ya, terus makannya nasi itu lagunya semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itu makan sego. Dan mangan mie dari Sabang sampai Merauke. Itu kan beda. Dari timur sampai ke laut. Betul ya? Paling-paling penutupnya Indomie. Apa? Seleraku. Lah kenapa kok bertalu-talu? Mangane. Apa mana mangan bubur? Waduh, serap-serup, gak patek jelas. Nah coba kita lihat. Bagaimana tahun ini Pak kalau enggak bagus? Lah kita kan masuk. Lah saudara mau nyesali apa? Ya toh? Saya ngomong tahun ini, tahun 2023 Masehi, 2574 Imlek, bukanlah tahun yang lebih menjanjikan. Secara manusia, kabeh orang sambat. Wis toh, sak dunia sambat kabeh, jangankan Indonesia. Sungguhan daono gang doan genah katanya dia. Pasar Atum sampai sepi Pak. Kemarin saya masak pasar Atum. Lho kok akeh sing pindah, gak pindah Pak iki bangkrut to kabeh wis. Lah terus ya apa? Lambo wis. Saya iso bertahan itu hanya karena Tuhan. Waduh ciamik saudara ya. Lah kalau gitu wis ngerti kok gak ono kabeh kenal Tuhan itu, cek bertahan gitu maksud saya. Ada engkau sambatan saya. Lho apa kok tutup kok? Waduh repot.
tokoku ki Pak tak buka iki sepi. Terus tak tutup ae. Sik. Mbok buka sepi. Iya, ate mbok tutup, tak katane lebih sepi loh. Aku gak lek nurut ramalanku tak delok toko kuku. Tokomu iki lek mbok buka sepi, mbok tutup tambah sepi. Ya mesti ae katanya dia. Loh makanya ditutup. Ya. Gak wis Pak, wis gak betah. Ya, coba lihat. Nah, saudara mau nyesel ndak masuk, terlanjur masuk. Kalau saya beritakan 2023 tahun ndak baik, tahun kesukaran. Semua pejabat ngomong tahun penderitaan, tahun suram. Ini loh ya namanya hasil produk dalam negeri mulai turun. Ya. Lalu ada pabrik-pabrik mulai kesulitan karena apa? Input yaitu bahan mentah ditambah dengan biaya proses untuk dijual itu ndak keluar hasil, bocoran lah. Nah terus siapa? Oh abeh orang nangis. Saya punya teman yang ngingu PT itu. Pada waktu telur turun anjlok itu sampai dia berkata, "Ya apa Pak, untuk sekilo telur harus dapat bahan makan dan untuk biaya proses harus keluar uang 15.000 per kilo." Lah, ndok mek 8.000 Pak teko kandang. Rugine 7.000 sekilo. Lah sehari berapa ton kok? 50 sampai 60 ton. Bubar apa enggak rasanya ini? Aduh. Saudara mau getun masuk ini? Sudah terlanjur masuk. Ini sudah dapat 21 atau 22 hari di bulan Januari. Saudara getun masuk ini wis kadung. Tapi saya harap Anda tidak menyesal memasuki tahun ini. Amin. Ayo cepat semangat terus, masuk terus, masuk terus. Kuat dong masuk. Saudara enggak bisa berhenti masuk tahun ini. Aku mandek aja Pak. Anda mandek tutup peti. Bener. Betul kan ya? Mandek aja aku gak kuat tahun ini. Kata nanti tutup peti. Coba kita lihat. Israel pada waktu masuk dalam super jalanan panjang. Persis yang kita alami. Sudah jalan, ya sudah dalam perjalanan, baru tanya kepada Musa. Musa, kita ini mau kemana? Kita ke tanah perjanjian. Di mana itu tanahnya? Sana loh, rodo ado didik. Lu tahu tanah itu? Gua ya ndak tahu kok, mateng kon. Kon sing ngejak aku gak ero lah, aku meneru. Lu siapa ini? Gak tahu. Saya diselalu siapa? Nenek moyang kita. Orang Israel itu ngerasani nenek moyangnya turut padang gurun. Apa mama itu ya apa? Orang enggak tahu tanahnya kok dijak gelem. Halo? Betul kan ya? Israel itu dijak oleh Musa. Ayo kita pergi ke tanah perjanjian. Di mana tanahnya? Sana loh. Musa, kamu pernah ke sana? Enggak pernah. Lah kamu ngajak kita? Iya. Kon dewe gak tahu merono? Gak tahu. Padahal kan jemaat ini dikhotbahi Tuhan memberkati kita kata Pak Gem. Iya tak Pak? Iya. Wis tahu tak Pak? Ya watene aku jian. Tapi dorong. Nah terus ya apa kita ini? Katanya balik. Coba kita lihat kitab Ulangan pasal 11 ayat 11. Ini ayat terkenal sekali. Siapa yang tolong saya bacakan hari ini? Yuk, siapa yang ada mic supaya cepat? Ding ada mic di sana? Lek ndak ya kayak no sopo gitu link supaya dibaca no, coba cepat. Yang di rumah juga supaya ndak terlalu serius terus ngantuk ya. Lihat. Ulangan pasal 11 ayat 11. Ini di tengah-tengah perjalanan. Oke, di depan ada mic. Mari, oke, silakan. Yuk. Ulangan 11 ayat 11. Iya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tetapi negeri kemana kamu pergi, negeri yang kamu tuju, yang akan kamu duduki nanti adalah ialah negeri yang bergunung-gunung negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Yang mendapat air sebanyak ya. Hujan yang turun dari langit. Oke. Di tengah perjalanan orang Israel dapat jawaban. Negeri yang kamu masuki, negeri itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Lah hujannya cuma tergantung kalau ada hujan ya ada air, enggak hujan, enggak ada air. Podo kan? Cungko sinen, ya. Cungko sinen, pusai, meyu fuji. Kalau ada hujan, ya ada air. Tidak ada hujan, ya tidak ada air.
Lah orang Israel ini generasinya bukan lagi generasi pertama ya Pak. Kitab Ulangan adalah kitab paling akhir dan kitabnya Musa dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan kitab Ulangan ini ditulis Musa sudah agak tua, generasi Israel sudah mulai berubah, yang tua-tua sudah pada meninggal, ganti yang muda. Apa yang muda ndak nyalano sing tuwek? Goblok mama biyen iku papa iku lapo kok gelem dijak. Enak kon wis mati. Lah kene sing nerusno iki. Berapa kali Anda dengar orang ngomong begitu di tahun ini? Enak sing wis mati. Lah enak sing wis mati kok gak mati ae kon winginane. Ya wedi, Pak. Loh ya. Lah iki urip gak wani mati wedi. Waduh angel wis. Angel wis. Ada teman saya ngomong begitu, enak sing wis mati lho Pak. Lho kok apa? Wis gak mikir apa-apa, gak kaya awake dhewe ruwet to. Enak ta mati ku, enak lho meneh mati. Mojok lah, ojo ngeden-ngedeni aku, gak patek wani aku. Matine ku wani mencolote lho sing wedi kata ya. Nah coba lihat. Israel ini sudah generasi kedua. Mereka bisa menyalahkan nenek moyangnya. Kenapa Musa engkau tidak tahu kok mengajak? Saya sakno lho, lek Musa itu hidup zaman sekarang entek wis. Ya, kalau dia ngelayani di Surabaya dia tanya, lo kon wis seru Pak negeriku? Durung. Lah kon kok ngejak aku? Wis mesti apik. Lho aku dhewe gak ero kok. Lah kok wani ngejak aku? Lah iya ya apa ya? Lho ya apa sampean niku? Lah aku dikongkon Tuhan, sing dikongkon Tuhan lak sampean lak duduk aku. Waduh mateng Saudara ya. Iki sakno lho Musa itu, tapi ya untungnya Musa wis mati. Lek enggak ya ditanggap ngene ya sakno dek itu. Lalu ada jawaban yang begini, lah anehnya jawaban ini kalau dibanding dengan negara yang ditinggalkan mereka, sepertinya jauh lebih bagus Mesir daripada negeri perjanjian. Lah kalau Mesir ya apa Pak? Ayat 10, ayat 10. Kalau Mesir gimana? Ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Sebentar, lihat saya sekarang. Negeri yang kamu akan duduki nanti, itu tidak sama dengan Mesir. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir, beda. Tadi kita lihat kan, negeri itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Airnya cuma tergantung hujan. Lah itu tidak sama dengan Mesir, berarti Mesir itu rata, tidak ada gunung dan memang benar. Saya berkali-kali ke Kairo, sampai saya lihat gak ada gunung itu di sana. Cuma ada gunung kecil namanya Al-Muhattam, ada gereja satu. Lah di tempat itu ada tempat pembuangan sampah, namanya gereja Santo Simon. Orang Indonesia menyebut gereja sampah, betul ya Pak Gem ya? Itu ada satu bukit kecil, bukan gunung, bukit. Namanya Al-Muhattam. Lah kalau dibanding, lihat tangan saya, yang akan dituju negeri bergunung-gunung, berlembah-lembah, airnya tergantung hujan. Negeri yang mereka tinggalkan rata. Airnya limpah, ada sungai Nil, tidak pernah asat sungai itu. Terus Pak, sudah rata, terus lanjut. Dari mana kamu keluar, ya, yang setelah ditabur dengan benih, setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah. Kamu memang harus menyiraminya dengan jerih payah. Terus seakan-akan kebun sayur. Tapi keluar air, keluar hasil seperti kebun sayur. Sungai Nil itu kan rata dengan laut. Mungkin 0 meter. Dari mana kita tahu saudara? Kalau kita lihat tanah itu ketinggian dengan laut itu saudara tergantung dari tulisan di stasiun dulu. Kalau Anda ke Gubeng gitu ya, stasiun Gubeng plus 6 M, itu 6 meter di atas permukaan laut. Malang, ya Malang Kota Baru plus misalnya 674 misal meter itu 674 dari permukaan laut. Lah Kairo itu 0 atau 1 M misalnya dari permukaan laut, 1 meter. Jadi kalau sungai itu cuma 1 meter dengan laut sama, mau dialirkan kemana? Jadi kalau untuk tani ya mesti diangkat, lalu disiramkan dengan susah
payah. Hasilnya sayur. Sayur itu tidak bisa nginep, kulkas durung usum zaman itu. Jadi ya sekarang habis sekarang panen, besok panen sana, lalu tanam sana, panen yang sana, ditanam yang sana, panen sana. Mana namanya air? Hanya cuma menghasilkan sayur, sayur nek nginep sehari untuk sehari. Coba bayangin. Negaranya rata, airnya limpah, kerjanya keras, hasilnya 3C, cu cuan cia. Saben cu dapat cuan dijak wan le ming dien cu. Inilah ruwet-ruwetnya orang saudara. Lek kerja cuma entek dipangan itu lek wong Jawa ngomong pitruk kantong bolong. Entek dipangan, gak nyantelne opo-opo. Co cuan cia. Hari ini co dapat cuan bisa dijak, sore kan entek ming dien co. Ini boco. Bocuan. Dan bocuan. Bocah. Tapi ilmu alam berkata cuan, ndak cuan, co, ndak co, itu mesti jak. Lagi ada ruwet ya, di khotbahno angel lagi. Sudah genah jelas ndak co itu kan ndak dapat cuan. Tapi wani jak. Lah kalau orang ndak cuan wani jak itu mari jak. C4, cao. Mari mangan minggat. Saya pernah di sapa orang kayak gitu Pak. Saya makan di satu warung, ada wong mlebu. Loh, ya apa kabare? Aku jero lali tambah aku. Tak eling-eling sopo sih gak jero lali. Sorry lho mau sok temen biyen gak ero saiki lali. Maksudnya ngono ya Kak ya. Sopo kon iki? Aduh, masuk lali lah. Ayo mangan. Wes kali iki aku sing bayari yo. Tapi ke sopo iki ya? Wes aku njaluk iki dek njaluk apa rawon sak empale sak opone jejer aku nek koncone telu. Ayo wis makan. Ojo sungkan. Ya wis suwe lho kita ndak ketemu klek mari mangan kon tak kenal sakjane sapa aku iki. Mari mangan. Dek ngomong, "Sik siluk ya." Terus dek ngalih. Bu hitungan telu ya Bu ya, hitung kabeh ya. Iki aku, telu iki loro ya, ambek apa? Gak bungkus. Gak. Tahu kemana? Gak tahu, gak balik. Mari jak, cao. Sing di warung ngomong, lho sinten niku Pak? Lho sampean mboten kenal. Mboten niku mateng kon. Lah terus nanti sing loro, lho nyingkre kabeh telu-telu. Lah terus sing bayar, nggih sampean ya. Meneng-meneng bayar 5 aku. Waduh. Lah lek bolak-balik ndak punya cuan wani jak, terus mari jak, cao. Sing duwe warung ngerti ngomong apa? Jalat seumur hidup lak C5 ya. Lah coba saya ulang lagi, kalau saudara jadi Israel, dijak Musa pergi ke sini ini berangkat apa enggak kira-kira? Sudah jelas negaranya bergunung-gunung, berlembah-lembah, airnya belum tentu. Ini negeri rata, airnya limpah, kerja keras, cuma dapat sayur. Landani omane lek negeri bergunung-gunung, lembah-lembah, air gak tentu, terus oleh opo? Lah mau ndak berangkat, sudah kadung berangkat, lahir di perjalanan di padang gurun. Terus nyalahno sopo? Saudara itu loh kadang-kadang kita nyalahno orang. Enak zaman mak biyen zaman Jepang iku jarine soro tapi panganan cek enak. Enak biyen kok Dokter Andes iku dadi wakil presiden. Saiki S3, S4, S5 dadi lurah gak iso. Lah enak bapakku biyen, enak mbokku biyen. Lah mbok mulai mbok takoni ngono jawab, lah kon kok gak lahir biyen. Loh betul enggak saya? Halo betul ya? Anda juga menyalahkan. Lah sampean sing ngeden wingi kok gak wingi-wingi kalau mbok lahir tahun 45 kalau wis penak sajane. Loh sing salah iki sapa? Ndak ada. Lah lek khotbah ini tak tutup sakmene Pak, jemaat mulai parah wis. Halo? Untungnya ya saudara, untungnya. Kalau lihat keadaannya negerinya seperti itu, ada berita bagus. Ayat berikut, ini berita bagusnya, 13. Ayat 13.
Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan, Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan, kepadamu pada hari ini, kalau engkau sungguh dengar firman, engkau sungguh dengar khotbah yang disampaikan hari ini, Pak Sincia ini loh, dengarkan dulu baik-baik, dengar khotbah ini, menarik, enggak menarik, tertarik, oh saudara ya. Halo, kenapa khotbah ini harus didengar? Lanjut. sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu Khotbah hari ini menghasilkan satu kasih kepada Tuhan. dan beribadah kepadanya Yang kedua ibadah kepada Dia. dengan segenap hatimu Ya, dan sebentar. dengan segenap jiwamu. Oke. Saudara perhatikan dulu. Kalau tahunnya tidak menjanjikan kelinci air lah, tahun kesukaran, tahun kesulitan, tidak lebih baik dari tahun yang lalu dan sebagainya. Saudara dengar dulu khotbah hari ini. Khotbah hari ini cuma mengajak saya pengkhotbah saudara yang dengar khotbah. Satu, cinta Tuhan. Yang kedua, ibadah kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah. Yang pertama apa jemaat? Cinta Tuhan. Yang kedua, makanya saya dari ucapan Imlek yang paling menarik adalah Aicu kensen. Aicu, ai itu cinta, cu itu Tuhan. Kensen lebih dalam. Tak tambah Aicu Yesus citu kensen. Cuen kento. Anugerahnya Tuhan akan semakin banyak tahu banyak limpah. Amin. Saya ndak anti dengan nian yui wan seruyi lah, si nian kuai le, ya memang harus kongsi facai. Paling bagus yang saya sahabat hari ini, aicu kensen, aicu kensen. Sehingga hari ini hasil ibadah kita bisa angkat tangan berkata, Cu Yesus itu. Ya Cu Yesus itu. Wo ai ni. Wo ai ni Cu, wo ai ni Cu. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dan beribadah, bersyukur, memuji Dia. Itu adalah satu lagu yang terkenal dengan bahasa Mandarin bagus sekali kayak nyanyi itu kayak di Hong Kong saya. Sangti sewomen di pinan suo. Masih ingat ya? Sewomen di liliang. Itu apa refnya? Haleluya, haleluya, wo yao ke sung ta. Haleluya, haleluya, wo yao cai me ta. Yang penting ibadah, cinta Tuhan, sudah. Jadi hari ini saya mau ajak Anda nomor satukan ibadah. Nomor satukan cinta Tuhan. Ti. Aicu Yesus citu ti. Sudah tinggalkan. Ti jen ti lah. Ini yu jen bocai lah. Benar. Tapi lebih benar lagi. Ti aicu Yesus citu. Aicu Yesus ti lah. Saudara jangan tanya, sajane sing Cina iki sapa sih Pak? Ojo kali batin itu loh saudara ya. Saya takutnya saya turun ditakoni. Sajane sing Cina iki bapakmu apa mamamu? Sing Cina tonggoku sebelah gitu loh saudara. Kenapa? Kalau kita cinta Tuhan, coba maju lagi. Coba lihat hasilnya cinta Tuhan ya. Hasilnya cinta Tuhan. Ayat berapa sekarang? Oke. Maka ia Maka. akan memberikan hujan untuk tanahmu pada Dia masanya. akan memberi hujan. Dia yang memberi hujan kepada tanahmu. Kapan Bapak Ibu? Yang lain, yang keras. Kapan Bapak Ibu? Pada masanya. Siapa yakin hujan itu berkat? Oh yakin hujan itu berkat? Yang yakin lambaikan tangan. Hujan itu berkat. Katakan sama-sama. Betul kan? Saya mulai kecil diajari itu loh, kalau hujan itu bersyukur, hujan itu berkat. Kalau hari mendungku menyanyi, cek cilik. Habis mendung ya apa anak-anak? Hujan om. Kalau hari hujanku menyanyi. Sampai dewasa, begitu ibadah, hujan nyanyi. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Tapi kalau pas pada masanya, enggak pas.
waktunya kemarau terus hujan, petani-petani susah. Kenapa? Waktu kemarau itu mangga keluar bunga, buah durian keluar bunga, padi-padi sudah mulai keluar bunga, terus ketabrak udan, apa terjadi? Bubar. Apalagi orang tumpang, tetangga-tetangga saya. Kalau saya mau kemarau, lengkeng itu semua keluar bunga. Terus di udan, entek wis. Benar. Lah hujan, kalau sudah masa hujan tapi tidak hujan, tiwas mendung tapi tidak udan, sampai muncul langgem Jawa, mendung ora udan. Mbok mung glondong ate edan. Apa yang terjadi kalau sudah mendung, tidak udan, panas, tapi tidak ada hujan. Oh, sumi orang sakit, namanya itu salah mongso. Tapi Tuhan itu luar biasa. Aku akan berikan hujan kepadamu pada masanya. Terus Pak. Hujan awal. Ada hujan awal. Dan hujan akhir. Ada hujan akhir terus. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyak. Tepuk tangan. Aku akan atur nanti hujan itu. Wis ta, saya ini ngomong sekarang ini gak usah teologi sing malu-malu, khotbah saono ya itu. Sing penting Anda ngerti. Orang lek cinta Tuhan, wis aja mikiri tahun. Bah tah kelinci lah, ular lah, macan tah. Engko lek ono tahun maneh ular keket, maneh apa kono kupu tarung, aja mikiri iku lah. Apapun nama tahunnya, apapun bentuknya, satu cinta Tuhan, ibadah kepada Tuhan, nomor satu beres wis. Amin. Saya yakin Saudara. Sementara masih ada 12 nama-nama tahun. Misalnya muncul tahun kadalijo, tahun apa. Bah kono wis ula weling tau apa karep-karep mula. Yang penting kita ini cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, Tuhan atur hujannya. Nah kalau Tuhan atur hujan, kan sudah di gunung-gunung dan lembah-lembah. Lihat saya. Begitu hujan turun, yang paling basah adalah daerah gunung. Tapi gunung itu tidak pernah nyimpen air lama. Sebentar kan pergi ke bawah, air mengalir ke tempat yang paling bawah, paling rendah. Itu namanya hukum Archimedes kan. Lah di atas itu ada tanaman di Israel yang butuh air cuma sedikit. Namanya zaitun, hasil minyak. Terlalu banyak air tidak akan keluar minyak banyak. Sampai ada bukit, sak bukit isinya zaitun, disebutlah bukit zaitun. Cuma mampir jatuh ke lereng. Nah daerah lereng itu paling bagus ditanami anggur. Ada lereng Yisrael, ada lereng daerah utara sana namanya Karmel. Sekarang jadi kota Haifa. Anggur enggak bisa di daerah tinggi, mati. Terlalu banyak curah hujan. Yang bagus daerah lereng, kayak Probolinggo, Bondowoso itu ya. Panas enggak apa-apa, ada air tapi. Sampai Probolinggo itu loh, terminalnya namanya Bayu Angga. Bayu itu angin, ya, ang itu anggur, ga itu mangga. Kalau sudah ke lereng air itu jatuh, lah baru di ladang untuk gandum. Gandum itu cuma 4 bulan perlu air. Nanti kalau sudah keluar bulirnya, tidak perlu air. Orang Israel tinggal pacul 1 kali, air dari itu ngalir ke bawah. Kemana? Ke lembah. Lah sampai ke lembah lah dibuang Pak. Lah eman airnya. Enggak. Coba maju lagi. Sudah untuk minyak, lalu untuk anggur, untuk gandum, kemana lagi airnya? Dan dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu. Ya. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Lah, sisanya untuk gandum, untuk rumput. Rumput itu untuk hewan. Tahu orang Israel punya hewan, lihat tangan saya. Punya 1 aja domba. Domba 1, terus sudah dewasa domba itu, keluar susu. Kalau domba betina. Punya domba 1, kena dipek susu. Susu kalau enggak habis, digodok jadi keju. Beberapa bulan sekali, domba itu dicukur, dapat bulu. Seurip sudah 3 hasil.
Lek mati Pak, pasti dapat daging. Yang kedua dapat lemak untuk persembahan. Yang ketiga dapat kulit untuk pakaian. 1 domba 6 hasil. Susu, keju, bulu, daging, lemak, kulit. Air di bawah untuk rumput. Rumput itu sebelum dimakan domba ada bunganya. Dimakan dulu, dihisap oleh lebah. Pokoknya pagi Israel jangan keluar dulu. Usum lebah nyerap madu. Nanti masuk ke lorong-lorong ngeleng. Dari batu-batu itu ya, lebahnya ke sana. Pada musim panas, lebah itu keluarkan air. Orang Israel mulai cari jotik, ndak bondo popo. Pelepah, ya jotik, dimasuk di bolongan apa itu namanya, gunung-gunung. Besok itu sudah basah, ada tetes-tetesan. Terus mereka datang, ngerti, dikapakno itu jodik, dicicip. Mereka delok, loh kok basah ya? Terus Anda nyanyi, seperti air madu dari batu. Terus dicicip, didilat. Air madu yang wah manis. Terus angkat tangan. Oh heranlah. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Sese tu Yesus. Sese tu Yesus. Habis dicicip air madu manis. Dicicip air madu yang manis. Ya. Seperti air madu. Dikapakno? Dari batu karang. Dicicip air madu yang. Terus apa tadi? Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Terus. Maksudnya dicicip mana? Kan wis dicicip mangiku. Wis pasti wis madu kok dicicip. Lalu kapan mau beda lagi ngincip terus saya. Habis dicicip tahu itu madu diglogok gitu ya. Air madu yang manis. Makanya kenyang. Kurang apa? Kalau kita dibawa ke gunung, ke lembah, naik, turun, kedok, geneng, kok ndak roto Tuhan. Karena ndak roto, nanti hujannya tak toto. Lek gua ngatur hujannya, kamu sing ngerjakno tanah ini, hasilnya paling atas minyak, lerengnya anggur, bawahnya gandum, bawahnya susu, keju, bulu, daging, lemak, kulit, madu, warekon. Coba tanah rata, airnya limpah, kerjanya keras, hasilnya jajai, sayur terus. Ya jajai terus. Coba kita lihat. Mau mikiri apa maneh. Tahun ini cinta Tuhan sudah. Pak, bagaimana orang Israel menabur Pak? Menabur. Kerja ya Pak, kerja. Terus caranya ya apa? Tahu caranya mereka kerja sampai makan kenyang itu. Kita buka Alkitab kita. Nanti sore, jangan sekarang. Nanti sore maksud saya ya. Ibadah yang kedua kita teruskan ya. Ya apa caranya ya? Jangan sampai ndak ikut nanti sore. Cepet pulang, nang mangan, sing penting ojo mangan bubur, semangat nang balik maneh. So, ya, sincian kita ya, yang di rumah juga gitu ya. Selamat menikmati sincia, ya Tuhan memberkati kita. Ketemu nanti sore, jam berapa Pak? Jam 5. Ya, utien lah. Kita ketemu lagi nanti sore ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, pasti diberkati limpah. Amin, amin.